Yes, teman-teman, kita lihat dulu kondisi market pagi ini 16 Desember 2021 ya dari coinmarketcap.com. Kita lihat bahwa secara global crypto market cap itu naik 2,35% ya di angka 2,25 triliun US dollar. Dan dominasi Bitcoin pagi ini masih seperti kemarin di angka 41%, bahkan agak turun 0,62% ya, menjadi 41,01% ya. Yuk kita lihat koin-koin apa yang moncer pagi ini. Ya, yang moncer pagi ini itu ada XDC Network yang naik 17,67%. Kemudian Avalanche yang di peringkat 10 naik 16,51%. Elrond masih naik 16,23%, Wave 15,42%, Quant 14,76%, Stake 14,60%, Phantom 13,37%, Helium 12,87%, Kadena 12,60%, Solana 10,70%, Polygon 9,78%, dan Polygon teman-teman Harmony One sesuai dengan prediksi kita beberapa hari yang lalu, dia akan ada event tanggal 20, sekarang sudah naik 10,76% teman-teman. Dan tentu saja Curve yang mendominasi di DeFi juga naik 9,21%. Juga koin-koin metaverse memang lagi naik. Ada Theta 9,23%, ada OKB 7,7% naik, Sandbox 7,81 naik. Kemudian Axie Infinity naik 5,79 sampai 6%, Engine Coin naik 5,38%, dan Decentraland 5,32% teman-teman. Wow. Hal ini sesuai dengan prediksi kita di video sebelumnya. Kalau teman-teman cek tanggal 15 kemarin, kita prediksi bahwa Metaverse memang akan naik terus. Apalagi dengan berita positif dari Federal Reserve yang tidak jadi naikin harga dan juga tidak jadi melakukan tight money policy ya. Demikian info makro pasar hari ini ya, secara umum adalah naik. Oke teman-teman, kita lihat hasil dari Federal Reserve FOMC meeting statement ya dari Jerome Powell. Ini adalah rilis resmi di websitenya The Fed. Ya, di sini The Fed bilang bahwa dengan progres vaksin dan strong policy support yang bagus mengindikasikan bahwa ekonomi aktivitas dan jumlah orang bekerja secara berkelanjutan itu menguat ya. Sektor-sektor yang dulunya terpengaruh oleh pandemik ya saat ini sudah mulai memperbaiki diri, sudah mulai meningkat di beberapa bulan terakhir ini. Namun tentu saja tetap terpengaruh oleh COVID-19. Pertumbuhan kerja telah lebih solid di beberapa bulan ini dan jumlah pengangguran sudah berkurang secara substansial. Supply dan demand yang tidak seimbang karena pandemik dan pembukaan ekonomi yang terus berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan level inflasi. Secara umum, kondisi financial institution itu akomodatif yang memperlihatkan policy atau kebijakan untuk mendukung ekonomi dan masuknya kredit ke Amerika itu positif ya. Oleh karena itu The Fed ya
keputusannya ini di paragraf berikutnya, the committee ingin mencapai maksimal perolehan tenaga kerja dan inflasi tidak lebih dari 2% secara jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, komite memutuskan untuk tetap mematok target bunga the Fed itu antara 0 sampai dengan 1/4%. Dengan inflasi yang sudah melebihi 2% untuk beberapa waktu, the committee berharap tetap mempertahankan target itu sampai pasar tenaga kerja kondisinya mencapai konsisten ya, mencapai maksimum sesuai dengan harapan. Jika inflasi dan juga perbaikan tenaga kerja membaik, maka the committee memutuskan untuk mengurangi pace bulanan dari net aset yang dibeli ya. Rata-rata 20 kira-kira 20 miliar US dollar untuk treasury sekuritas dan 10 miliar US dollar untuk agency mortgage backed sekuritas. Ya, ini seperti obligasi pemerintah ya. Mulai Januari, the committee akan meningkatkan kepemilikan dari treasury sekuritas setidaknya 40 miliar US dollar setiap bulannya, dan agency mortgage backed sekuritasnya tidak kurang dari 20 miliar US dollar. Ya, jadi keputusan paling penting itu bahwa bunganya dari suku bunga the Fed itu nggak jadi dinaikin ya, jadi tetap 0 sampai dengan 1/4%, jadi 0 sampai 0,25% ya. Dan dia sepertinya seperti berkorban gitu, jadi mengorbankan diri bahwa demi ekonomi Amerika. Terima kasih. Loh, mana tadi? Lah? Yuk kita lihat event-event apa yang kemungkinan ada hari ini dan besok dan kedepannya. Ini ada di coinmarketcal.com, ini ada label IDU. Nah, ini yang menarik nih. Hari ini Terra Luna listing di Kraken ya. Jadi ini sangat berita yang gede ya. Ini bisa bikin Terra Luna loncat ya. Kemudian NIO hari ini governance di Java. Ini koin-koin kecil masih. Ya, Ray, farming events, KuCoin listing, Colex, call ya. Bagi yang mau beli Colex atau call, ini juga event yang penting karena listing seperti ini bakal harganya loncat. Ya, ini semua masih koin-koin kecil, Shaman ini ya. Kita lihat berikutnya. Ya, global listing DRM ya. Ada yang pegang DRM enggak? Trump juga lagi listing. Landing block LND, Coinbit listing, keren ini. YouTube AMA.
BZRX jangan lupa akan ada token split ya tanggal 18. Jadi BZRX protokol, BZRX, terus kemudian dia juga akan rebranding masih tanggal 18 sesuai dengan update kita. Dan tanggal 20 jangan lupa ada Harmony One juga yang sedang improve mainnetnya tanggal 20, dan hari ini Harmony One sudah loncat 10% ya. Thank you. Mungkin yang paling penting tambahannya adalah untuk event berikutnya ada Harmony One yang naik, yang ada event gede, BZRX ada event, dan Luna ada event hari ini listing di Kraken. Thank you. Masuk ke Messari ya, .io ini adalah satu web intelligence ya. Kita bisa lihat di sini market Bitcoin dominan masih 40,67% ya. Jadi di sini ini bagusnya ada kategori-kategorinya guys. Jadi kita bisa ngelihat dengan bagus per kategori. Di DeFi kita melihat nomor 1 masih Uniswap dengan dominasi 21,21%. Kemudian yang kedua PancakeSwap, yang ketiga Loopring, kemudian yang keempat Maker, yang kelima Aave, yang keenam ada Amplify, yang ketujuh Thorchain, yang kedelapan Curve, dan yang ke-9 Compound, yang ke-10 adalah DeFiChains, kemudian yang ke-11 First In. Jadi teman-teman bisa ngelihat sebelum membeli koinnya, bisa ngelihat peringkatnya di sini ya. Ini karena lebih sistematis saja, lebih penggolongannya lebih bagus. Kemudian untuk smart contract platform, kalau teman-teman mau smart contract itu didominasi oleh Ethereum. Dan saat ini Ethereum itu 63,97% market share-nya, dominasinya. Nomor 2 adalah Solana, nomor 3 adalah Cardano, nomor 4 adalah Polkadot, nomor 5 adalah Avalanche, nomor 6 adalah Terra, nomor 7 adalah Algorand, nomor 8 adalah Tron, nomor 9 adalah Elrond, nomor 10 adalah Near Protocol, nomor 11 VeChain, dan nomor 12 adalah Cosmos. Wow, keren banget ya ini ya. Teman-teman bisa pilih-pilih saja yang di sini kalau mau invest jangka panjang ya. Kemudian untuk mata uang masih Bitcoin, nomor 2 XRP, nomor 3 Dogecoin dan Litecoin, Stellar, Monero, Zcash, Dash, Mobile Chain, dan Decred. BTC dominannya di currency itu 89,77%. Wow. Kemudian untuk stablecoin ya, stablecoin tentunya Tether masih mendominasi dengan 48,81%. Kemudian USDC, Binance USD, DAI, Terra USD, Frax, True USD, Pax Dollar, dan beberapa nama yang teman-teman mungkin agak nggak familiar ya. Kemudian untuk exchange token, nomor 1 masih BNB, kemudian nomor 2 Uniswap, FTX token, Unisat Leo, PancakeSwap, Loopring, OKB, KuCoin, Thorchain, Curve, Huobi token, dan DeFiChains. Jadi BNB, Binance itu masih paling tinggi dengan dominasi exchange tokennya itu 85,82%. Kemudian privasi coin, ini privasi coin ya. Privasi coin itu seperti Monero dan Harmony. Harmony sekarang udah loncat lagi, tadi 10%, udah 11% karena mau ada event guys. Jadi cepetan masuk guys. Ada Zcash, Mobile, Decred, Horizon, Secret, Mesh, dan lain sebagainya. Kemudian untuk DEX itu dominannya masih Uniswap dengan market capitalization-nya, market share-nya 34,01%. Kemudian untuk lending masih dominasinya adalah Maker dan Aave dan Nexo, kemudian Compound, kemudian Celsius Network yang kemarin ada problem ya, sempat dihack itu ya. Kemudian untuk derivatif nomor 1-nya adalah Perpetual Protocol, UMA, Synthetic, dan Rocket Pool. Kemudian untuk aset manajemen ya, nomor 1 Yearn Finance, Winborg, Polymath, Reserve Right, Alpha Finance, Refinance ya. Yang nama-nama yang sering kita dengar terutama teman-teman yang pakai Binance. Untuk data management
Dominasinya masih Chainlink, The Grabs, dan Nu Cyber, Ocean Protocol ya. Nah ini teman-teman bisa pilih aja yang nomor 1 sampai dengan 5 seperti ini, karena mereka adalah leadernya ya kalau mau invest di masing-masing. Kemudian untuk file storage, kita lihat siapa market leadernya, ada Filecoin. Filecoin 48,29% dominasinya, kemudian BitTorrent, Airwave, Siacoin, Storj, ya, yang itu merupakan pemimpin marketnya. Dan terakhir adalah untuk gaming, nomor 1 tentunya Axie Infinity dengan market share atau dominasi 37,41%, Sandbox, Engine Coin, Illuvium, Ultra, Yield, Alice, PLA, Division Network, AF Goji, The Central Games, dan Smooth Love Potion ya. Mengejutkan juga di sini Sandbox tidak masuk ya teman-teman. Oke, begitu dari mesari.com.